Bali selain mendapatkan julukan Pulau Surga juga dikenal sebagai Pulau Dewata yang bermakna Pulau Seribu Pura. Tak hanya banyak, masing-masing pura memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya pura di dalam goa. Saat ini ada 3 pura di dalam goa yang cukup dikenal dan memiliki keunikan tersendiri. Apa sajakah? Selengkapnya kami sajikan hanya di Bali Story berikut ini. Pura sebagai tempat sakral bagi umat Hindu terdapat di beberapa tempat yang dianggap suci. Terdapat 3 pura yang berada di dalam goa. Yang pertama, pura di Gua Gajah, Desa Bedulu, Kecamatan Blabatuh, Kabupaten Gianyar. Walaupun namanya Gua Gajah, namun di lokasi ini tidak ditemukan binatang gajah. Nama Gua Gajah diketahui berasal dari sebuah kata yang muncul di dalam kitab Negara Kertagama, Lua Gajah, yang berarti sungai gajah. Sungai di depan gua yang sekarang dikenal dengan Sungai Petanu disebut-sebut bernama Sungai Gajah. Gua ini dibangun sekitar abad ke-11 Masehi saat Raja Sri Astasuraratna Bumi Banten bertahta atau sebelum Bali dikuasai Kerajaan Majapahit. Karena masih digunakan sebagai tempat sembahyang hingga saat ini, Kompleks Gua Gajah juga dikenal sebagai Pura Goa atau Pura Gua Gajah. Ciri khas utama dari Pura Gua Gajah ini adalah keberadaan goa dengan pahatan dinding batu padas keras. Permukaannya dipenuhi hiasan yang menggambarkan daun-daunan, batu karang, raksasa, kera, dan babi. Tepat di bagian tengah pahatan terdapat mulut goa yang berukuran lebar 1 meter dan tinggi 2 meter. Mulut goa seperti mulut dari raksasa. Raksasa diperkirakan berjenis kelamin wanita dan di Bali diberi nama Rangde. Di dalam gua yang bercabang 2 seperti huruf T, terdapat 3 lingga besar sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa dan patung Ganesha. Uniknya, kompleks Pura Gua Gajah ini menggambarkan bagaimana hubungan yang harmonis antara 2 agama, yaitu Hindu dan Buddha. Karena selain pelinggih dan lingga Siwa yang mencirikan tempat sembahyang agama Hindu, terdapat peninggalan agama Buddha di areal kompleks Pura Gua Gajah. Di selatan gua, terdapat stupa Buddha bersusun 13 dan stupa bercabang 3 yang dipahat di batu besar. Bergeser sedikit ke timur ke Kabupaten Klungkung. Di pinggir jalan utama dan Pasar Padang Bayi terdapat pura yang berdiri di dalam goa lainnya. Masih dengan nama binatang, pura ini diberi nama Goa Lawah. Lawah dalam bahasa Bali berarti kelelawar. Berbeda dengan Gua Gajah, gua ini diberi nama Pura Goa Lawah karena adanya jutaan kelelawar yang hidup di mulut gua. Masyarakat sekitar percaya kelelawar di Pura Goa Lawah ini keramat. Bahkan jika ada orang yang berani mengganggu ataupun sampai membunuh kelelawar di gua ini, maka akan terjadi sebuah bencana. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, lorong goa ini terhubung dengan mulut Goa Raja di kompleks Pura Besakih yang berjarak sekitar 30 km. Hanya saja, pada tahun 1917, lorong tersebut runtuh akibat gempa besar. Beberapa catatan sejarah menyebutkan, antara lain Lontar Usana Bali dan Lontar Babat Pasak, Pura Goa Lawah didirikan sekitar abad 11 Masehi. Pura ini didirikan pada tahun 929 Saka atau 1007 Masehi atas prakarsa Empu Kuturan. Pura Goa Lawah juga menjadi salah satu pura penting yang ada di Bali. Pura Goa Lawah termasuk dalam jajaran 6 pura utama yang menurut kepercayaan umat Hindu Bali merupakan sendi-sendi Pulau Bali atau disebut dengan Pura Satkahyangan. Pura Goa berikutnya masih berada di Kabupaten Klungkung tetapi menyeberang ke Pulau Nusa Penida. Pura Goa ini tidak memiliki nama dari binatang, tetapi bernama Pura Giri Putri. Giri berarti gunung, dan putri berarti sifat kewanitaan. Pura terbesar di Pulau Nusa Penida ini dipercaya sebagai tempat bersemayam kekuatan Tuhan dalam manifestasinya berupa wanita yang disebut Hyang Giri Putri. Sesuai dengan namanya, Pura Gua Giri Putri berada di ketinggian di pinggir pantai Desa Pekraman Karangsari, Nusa Penida. Dari depan atau pintu masuk, terkesan gua ini sangat sempit dan kecil. Namun setelah masuk, gua ini memiliki ukuran yang sangat luas, layaknya lapangan sepak bola.
Goa memiliki panjang sekitar 310 meter dengan ketinggian mencapai 10 meter. Di dalam gua terdapat beberapa pelinggih atau bangunan suci stana para dewa yang dimuliakan. Umat Hindu yang melakukan tirta yatra biasanya melakukan persembahyangan hingga 6 kali. Dari 6 kali persembahyangan, yang paling unik adalah persembahyangan yang terakhir. Berbeda dengan pelinggih yang lainnya, pelinggih yang terakhir didominasi warna merah, lampion, dan ada patung Dewi Kwan Im. Ya, hampir sama dengan Pura Gua Gajah, Pura Giri Putri menyimpan bentuk akulturasi budaya antara Hindu dan Buddha. Pelinggih Dewi Kwan Im sebagai salah satu manifestasi Dewi di agama Buddha yang mempunyai ornamen yang berbeda. Dewi Kwan Im dipercaya oleh umat Buddha sebagai Dewi yang memberi berkah dan pembawa rezeki. Umat beragama mengenal Dewi ini melalui film Kera Sakti. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.